Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti ingin masuk ke dalam surga, terlebih mendapatkan semua nikmat yang ada di dalamnya. Tidak akan ada kata yang bisa menggambarkan betapa indahnya yang namanya surga dan segala nikmat yang ada di dalamnya. Mulai dari istananya yang indah, wanginya surga, indahnya dan segala jenis kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk hamba-hambanya. Salah satu nikmat yang mungkin diinginkan dan diidamkan oleh seseorang hamba adalah dapat memiliki para bidadari surga yang bermata bening, yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tahukah Anda bahwasanya ada sekelompok orang yang bidadari pun menawarkan diri untuk menjadi pasangan bagi mereka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari memasuki bulan Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya seseorang mengetahui apa yang terdapat di bulan suci Ramadan, maka umatku akan berharap agar 1 tahun penuh itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya." Kemudian seorang laki-laki dari Bani Khuzaimah berkata, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya surga itu telah dihias dan diperindah untuk menyambut bulan Ramadan dari tahun ke tahun. Maka apabila telah masuk hari pertama dari bulan suci Ramadan, maka berhembuslah angin dari bawah arsy yang menerpa dedaunan pepohonan surga. Dan bidadari pun melihat kejadian itu semua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah untuk kami pada bulan ini seorang suami dari golongan hamba-hambamu yang bisa menenteramkan atau menyejukkan pandangan kami, dan dia juga tentram ketika bersama kami." Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dari seorang hamba yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ia akan dinikahkan dengan seorang istri dari bidadari yang tinggal di suatu istana yang terbuat dari berlian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifatkan di dalam Al-Quran, hurum maqsuratin fil khiyam, para bidadari-bidadari yang bertempat di dalam istana. Pada setiap bidadari dari mereka mempunyai 70 perhiasan, yang mana perhiasannya itu berbeda-beda warnanya, dan diberikan 70 macam makanan yang berbeda-beda rasanya. Pada setiap bidadari itu memiliki 70.000 pembantu wanita dan mempunyai 70.000 pembantu laki-laki untuk membantu kebutuhannya. Dari setiap pembantu itu membawa satu wadah yang terbuat dari emas yang berisi berbagai macam hidangan, dan dari setiap satu suapan mempunyai kelezatan atau rasa yang berbeda-beda yang tidak didapati pada suapan sebelumnya. Dan pada setiap bidadari mempunyai 70 ranjang yang terbuat dari batu permata yang berwarna merah, dan di setiap ranjang itu terdapat 70 kasur yang selimutnya terbuat dari sutra, dan di setiap kasur terdapat 70 bantal, dan diberikan kepada suaminya sama seperti itu juga ranjang yang terbuat dari batu permata yang berwarna merah yang dipenuhi dengan permata. Kepadanya dipakaikan gelang-gelang. Itu semua pahala yang Allah berikan kepada setiap orang yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan, selain dari amal baik yang dikerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Imam Baihaqi. Berdasarkan hadis di atas, dapat kita pahami bahwasanya saking besar keutamaan dan keagungan bulan Ramadan serta kebaikan yang ada di dalamnya, maka seandainya manusia itu mengetahui semua kebaikan, janji pahala dari setiap ibadah yang mereka lakukan, dilipat gandakannya pahala mereka, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dibentangkan setiap saat, dilapangkannya rezeki orang-orang yang berpuasa, dan berjuta kebaikan yang tidak akan bisa kita sebutkan satu persatu dalam khutbah ini. Niscaya manusia akan berharap dan berangan-angan 1 tahun penuh itu adalah semuanya bulan Ramadan. Selain itu, salah satu keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa Ramadan, bahwasanya sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, yaitu para bidadari-bidadari surga berebutan
dan menawarkan diri untuk menjadi pasangan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menikahkan setiap orang yang berpuasa Ramadan dengan para bidadari-bidadari surga tersebut dan tinggal di sebuah istana dari berlian. Dan para bidadari-bidadari surga itu sejuk dipandang mata. Begitupun sebaliknya, para bidadari itu merasa senang saat melihat pasangan mereka, yaitu orang-orang yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Maka berbahagialah kita yang dapat diberikan umur panjang untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan, terlebih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan puasa di siangnya dan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lain-lain. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.